Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiansah dari jurusan Ekonomi dan juga dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan dan akan menjawab soal-soal dari mata kuliah Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu ada bagaimana Nahdlatul Ulama melalui program-program dapat memberdayakan masyarakat di pedesaan dalam aspek ekonomi dan pendidikan. Dan juga berikan contoh nyatanya, yaitu Nahdlatul Ulama ini berperan besar dalam memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program sosial yang pada peningkatan ekonomi dan pendidikan. Tujuan utamanya juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia di pedesaan. Yaitu ada contoh-contohnya yaitu program koperasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mendirikan koperasi di berbagai daerah untuk memfasilitasi masyarakat mengakses modal usaha. Contohnya koperasi Nahdlatul Ulama yang membantu pengrajin dan lokal memperoleh kredit lunak dan pasar bagi produk mereka. Pelatihan kewirausahaan. Nahdlatul Ulama mengadakan pelatihan pembuatan produk kerajinan tangan pada bahan organik dan pengelolaan usaha kecil, misalnya yaitu pelatihan pembuatan keripik, keramik, dan program pertanian yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Yang ketiga yaitu ada akses modal dan pasar. Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan bank syariah dan lembaga keuangan mikro dan juga menyediakan kredit usaha rakyat yang memudahkan masyarakat mengembangkan usaha. Dan setelah itu ada aspek pendidikan, yaitu pendirian pesantren dan madrasah. Nahdlatul Ulama ini mendirikan pesantren seperti pesantren dari berbagai daerah yang tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga pendidikan umum dan keterampilan dan juga dapat melalui akses komputer dan bahasa asing. Program pendidikan nonformal. Nahdlatul Ulama mengadakan pelatihan keterampilan, literasi keuangan, dan juga serta program pendidikan anak usia dini di desa dan daerah terpencil agar masyarakat mampu bersaing di era globalisasi ini. Contoh nyatanya yaitu pesantren dan madrasah Nahdlatul Ulama ini di berbagai daerah yang telah melahirkan tokoh-tokoh nasional dan tokoh masyarakat yang berperan dalam pembangunan desa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua yaitu apa saja tantangan dihadapi Nahdlatul Ulama dalam era digitalisasi ini, khususnya dalam memanfaatkan dakwah online, yaitu tantangan utama yaitu menyebarnya hoax dan paham radikalisme. Media sosial memudahkan penyebaran berita yang tidak benar dan paham ekstrim yang merusak citra Nahdlatul Ulama yang moderat dan toleran. Fragmentasi informasi. Banyak konten dakwah yang tidak terverifikasi menimbulkan kekeliruan dan juga dapat mengintimidasi orang-orang. Keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Banyak pengurus Nahdlatul Ulama di desa dan wilayah terpencil memiliki akses internet dan kemampuan digital yang memadai. Yang selanjutnya yaitu persaingan konten digital. Banyak organisasi dan tokoh lain yang aktif di media sosial sehingga harus bersaing agar pesan moderasi dan toleransi tersampaikan. Nah, strategi Nahdlatul Ulama agar tetap relevan yaitu kita bisa meningkatkan literasi digital, melatih pengurus dan masyarakat tentang cara memanfaatkan sosial media secara positif dan memilih informasi yang benar. Ya, selanjutnya yaitu ada pengelolaan media resmi, mengelola kanal media sosial resmi Nahdlatul Ulama dengan konten edukatif seperti video, artikel, serta podcast. Dan selanjutnya yaitu ada pengembangan konten multimedia. Membuat konten menarik seperti video pendek, infografis, ceramah digital yang menarik perhatian generasi muda atau bisa dibilang Gen Z. Kolaborasi dengan tokoh muda dan influencer. Mengajak tokoh muda dan influencer menyebarkan pesan moderasi dan keberagaman.
Ya, selanjutnya yaitu ada pelatihan dakwah digital. Mengadakan pelatihan khusus agar pengurus mampu membuat dakwah online yang sangat efektif. Dan yang nomor ketiga yaitu pilih satu tokoh penting Nahdlatul Ulama dan jelaskan kontribusinya serta pemikirannya terhadap pengembangan organisasi dan bangsa. Tokoh yang sangat saya pilih yaitu adalah Kiai Haji Hashim Asyari, bisa dibilang pendiri Nahdlatul Ulama itu sendiri. Dan ia adalah ulama besar Indonesia. Ia berperan besar dalam membangun organisasi ini yang bisa dibilang Nahdlatul Ulama yang bersifat moderat dan nasionalis. Ia memperkuat identitas umat Islam Indonesia yang toleran dan menghargai keberagamaan. Perannya dalam organisasi yaitu mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai wadah untuk memperkuat keberadaan umat Islam di Indonesia dan menjaga persatuan bangsa. Pemikirannya menegaskan pentingnya menjaga keberagaman dan memperjuangkan kedamaian, serta juga dia sangat menolak kekerasan. Dan selanjutnya yaitu sejarah Nahdlatul Ulama dan pemikiran moderasi Islam yang menegaskan bahwa keberagaman adalah bangsa dan agama harus menjadi alat perdamaian serta toleransi. Yang keempat yaitu ada bagaimana pendekatan Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan pemikiran keagamaan yang moderat, bisa dibilang fikih dan serta akidah dan tasawuf. Jelaskan dengan mengacu pada nilai-nilai yang dianut Nahdlatul Ulama serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu ada fikih. Nahdlatul Ulama mengajarkan bahwa hukum Islam harus bersifat fleksibel dan kontekstual. Interpretasi fikih dilakukan secara ijtihad yang memperhatikan kondisi zaman dan tempat. Nahdlatul Ulama menolak kekakuan yang menimbulkan intoleransi dan konflik. Yang kedua itu ada akidah. Nahdlatul Ulama menanamkan tauhid yang inklusif dan menghormati keberagaman, menegaskan bahwa adalah salah satu dan tidak ada paksaan dalam agama. Keberagaman budaya dan agama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus dihormati. Ketiga yaitu ada tasawuf, menekankan spiritualitas yang memperkuat akhlak dan kedamaian batin. Nilai tasawuf mendorong umat untuk hidup rukun, saling menghormati dan mengedepankan akhlak mulia. Pengaruhnya yaitu menjadi penjaga harmoni sosial dan keberagamaan di masyarakat Indonesia, menjaga konflik berbasis agama serta budaya, dan menguatkan sikap toleran dan saling menghormati antar umat beragama dan suku bangsa. Dan nomor 5 yaitu adalah jelaskan sejarah Nahdlatul Ulama menjadi partai politik. Secara resmi, Nahdlatul Ulama ini tidak pernah menjadi partai politik secara langsung sejak awal berdirinya. Awalnya lebih fokus pada aktivitas keagamaan, sosial, dan pendidikan. Namun dalam perjalanan waktu itu, Nahdlatul Ulama menjadi peran politik yang sangat besar. Nah, yaitu saya akan jelaskan sejarah Nahdlatul Ulama dan partai politik. Era Orde Baru, Nahdlatul Ulama berhati-hati dalam berpolitik karena rezim membatasi kegiatan organisasi keagamaan yang berpolitik. Meski demikian, tokoh Nahdlatul Ulama ini sering mendukung calon dan kebijakan tertentu secara tidak resmi. Pada tahun reformasi 1998, setelah Soeharto jatuh, Nahdlatul Ulama ini mulai aktif membentuk partai politik pada tahun 1998 dan juga mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politiknya resmi yang mewakili aspirasi dan bangsa Indonesia. Tujuan Partai Kebangkitan Bangsa ini yaitu mewakili nilai-nilai keagamaan, moderasi, keberagamaan, dan memperjuangkan hak rakyat kecil. Peran PKB juga menjadi partai yang memperjuangkan keberagamaan, keadilan sosial, dan moderasi Islam di Indonesia. Yaitu selanjutnya yaitu hubungan Nahdlatul Ulama dan PKB. Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi tidak secara langsung menjadi partai, tetapi PKB adalah kendaraan politik yang diinisiasi Nahdlatul Ulama untuk memperjuangkan aspirasi umat. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.